Kafar, bahasa Inggrisnya cover, artinya ditutupin, betul ya? Dan dari situ sebaran ke bahasa lain, saudara dengar kata kafir. Nah, tahu? Kafar, kafir, kufur, nah sama. Tapi kita kan gak bahas agama lain kan, saudara ya. Kita gak perlu melakukan dosa untuk menjadi orang berdosa, amin? Karena pada dasarnya hati kita by default itu menjauh daripada Tuhan. Ayo cepetan. Nang gereja. Dengerin firman. Begitu saudara? Apakah saudara bangun hari ini hari Minggu dengan semangat, aku mau datang kepada Tuhan. Begitu? Yang saya mau kasih tahu, hati kita by default itu saudara menjauh daripada Tuhan. Titik. Waktu saya lihat, waduh pendetanya khotbahnya lama, aduh saya sudah belingsatan saudara-saudara. Saya sudah duduk dalam berbagai gaya. Tapi ketika hamba Tuhannya sudah mulai kata-kata penutup, saya sudah langsung bahagia. Akhirnya selesai. Dan itu yang mendatangkan kebahagiaan sama saya. Saudara enggak ya? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika saudara membaca ayat ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Apakah saudara merasakan bahagia? Saya tanya, saudara yakin saudara diampuni pelanggarannya oleh Tuhan? Amin? Yes. Saya yakin secara kognitif kita semua yakin bahwa kita diampuni pelanggarannya. Sekarang saya tanya, berbahagia enggak? Lebih bahagia mana? Saudara ditraktir makan sama diampuni pelanggarannya. Lebih bahagia mana? Saya kira sekali lagi saudara-saudara, mari kita mencoba untuk jujur perasaan kita hari ini. Hari ini, saya tidak ngomong tentang idealisme. Saya tidak berbicara tentang sesuatu yang harusnya berbahagia diampuni pelanggarannya. Karena saya yakin 100%, Anda dan saya sebagai orang Kristen apalagi, di gereja Injili apalagi, ketika dikatakan berbahagia enggak diampuni pelanggarannya? Oh tentu. Lebih bahagia mana? Ditraktir makan atau diampuni pelanggarannya? Oh diampuni pelanggarannya. Karena otak Injili kita berfungsi di sana. Tapi sekali lagi saya tanya, perasaan saudara lebih bahagia yang mana? Diampuni pelanggarannya atau ditraktir makan? Saudara sewaktu kecil, saya sering pergi ke gereja. Karena saya harus menemani papa saya pergi ke gereja. Saya pergi ke sekolah minggu, tapi karena di sekolah minggu membosankan, saya lebih memilih kebaktian umum. Ada di sini yang ikut kebaktian umum karena bosan di komisi? Waktu itu saudara-saudara, kebahagiaan saya sesederhana ini. Jika khotbahnya cepat selesai. Haleluya. Sebagai seorang yang pergi ke gereja, waktu saya lihat, waduh pendetanya khotbahnya lama, aduh saya sudah belingsatan saudara-saudara. Saya sudah duduk dalam berbagai gaya. Tapi ketika hamba Tuhannya sudah mulai kata-kata penutup, saya sudah langsung bahagia. Akhirnya selesai. Dan itu yang mendatangkan kebahagiaan sama saya. Saudara enggak ya? Saudara terlalu takut akan Tuhan saudara-saudara ya. Tapi jujur sebagai seorang yang tumbuh dalam kultur Kristen, saya bahagia kalau khotbahnya cepat selesai. Amin? Lebih bahagia mana? Yang dosanya diampuni atau cepat selesai khotbahnya? Dari mana kebahagiaan itu berasal? Saudara-saudara, kenapa saya memulai ini? Karena saya ingin bertanya kepada kita sesuai dengan ayat yang pertama tadi. Ketika firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, kita merasa bahagia? Jujur-jujur saudara, ketika dipertanyakan kepada kita hari ini, apa yang bikin kita bahagia? Mungkin sebagian dari kita kemudian muncul yang namanya, saya bahagia kalau misalnya gaji saya naik. Saya bahagia kalau misalnya saya bisa tinggal
dengan sebuah rumah besar mewah, dengan kendaraan yang saya impi-impikan itu. Saya bahagia jika saya sebagai orang kaya, atau saya bahagia jika begini dan begitu. Tapi ternyata saudara-saudara, kebahagiaan itu toh tidak diukur dari sana. Lalu kalau hari ini firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang diampuni pelanggarannya. Saudara, jangan-jangan kebahagiaan yang selama ini kita pikir adalah kebahagiaan, bukanlah kebahagiaan. Saya mengkategorikan hidup itu cuma ada dua perspektif, kuantitas dan kualitas. Right? Dalam hidup kita punya kuantitas, ada kualitas. Kuantitas adalah berbicara tentang seberapa banyak yang saudara punya. Ketika ditanya, bagaimana hidupmu? Kalau laki-laki ketemu, betul? Biasa kalau saudara ketemu teman lama, laki-laki ngobrolnya apa? Ya apa kerjaanmu? Ya gitu kan saudara-saudara. Kerjaan dari mana kamu? Kan gitu kan ya. Kalau saudara bingung saya bisa bahasa Jawa. Saya tahu saudara pasti bingung. Saya 4 tahun di UK Petra saudara-saudara. Ya, saya lahir di RK Aset. Tapi saya besarnya di Ambon. Saya orang Ambon. Tapi saya cukup mengerti budayanya orang Surabaya. Ya, balik ke sini. Sampai di mana tadi itu? Kerjaan. Ketemu, tanya kerjaannya apa, betul nggak? Dan kadang-kadang laki-laki itu kadang-kadang kayak mengukur dirinya dengan temannya berdasarkan seberapa tinggi posisi saya atau seberapa sukses pekerjaan saya, betul nggak? Tinggal di rumah yang elit dengan rumah yang megah, tetapi suami istri yang seperti kucing dan tikus. Apakah itu bahagia? Tinggal di dalam sebuah rumah dengan fasilitas yang luar biasa, tetapi orang tua dan anak tarungan kayak kucing sama anjing. Saya adalah tipe orang yang suka otentik, suka dengan otentisitas, suka dengan kejujuran. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mari kita jujur. Saudara, ketika saudara lihat fakta ini, kita adalah manusia berdosa, kita adalah kehilangan kemuliaan Allah, kita berdosa dan sebagainya. Saudara merasa sedih atau tidak? Halo? Sedih nggak? Sekali lagi otak kita mengatakan sebagai makhluk-makhluk injili, kan begitu kan ya? Oh, saya sedih karena saya berjujur. Saudara merasa sedih nggak sekarang? Biasa aja sih Pak. Kenapa kita tidak merasakan kebahagiaan diampuni dosanya? Karena kita kurang meratap dosa kita. Karena kita kurang mendalami dan memikirkan dosa saya ini membuat saya terpisah dari Tuhan. Dosa saya ini serius di hadapan Tuhan. Dan kita menganggapnya biasa saja. Kenapa kita gak bisa berbahagia? Karena kita gak memaknai dosa dengan sungguh-sungguh. Saya bukan mengajari saudara untuk mari kita berdosa, bukan. Tentu saja bukan itu. Tetapi kadang kita tidak memaknai keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan karena kita tidak memaknai keberdosaan itu dan dosa itu sudah lewat berseliweran dengan begitu gampang. Sejak kita kecil di sekolah minggu, udah diberitakan oleh guru sekolah minggu kita. Sampai-sampai dosa itu udah biasa buat kita. Saudara, saya ingin menceritakan kepada saudara kisah seorang maha guru bernama Asram Bapu. Asram Bapu ini adalah seorang pemimpin keagamaan, ya. Dia adalah seorang guru meditasi, guru yoga yang berasal dari sebuah kota kecil bernama Jodhpur di India. Asram Bapu ini mengaku sebagai seorang Brahmagyani gitu ya sebutannya ya. Adalah seorang yang katanya mendapatkan pencerahan seperti seorang dewa. Nah, karena pengikutnya banyak dan dia dianggap sebagai orang kudus atau orang suci, saudara-saudara. Ada seorang ibu yang membawa anaknya yang remaja, anak gadisnya yang remaja kepada Asram Bapu ini. Dan anak remajanya ini oleh seorang ibu tersebut dikatakan bahwa anak remaja saya kadang-kadang kerasukan setan. Karena anaknya itu kadang-kadang bertingkah atau mendapatkan, saya tidak dapat detailnya, tetapi menurut pengakuan orang tuanya kerasukan setan. Saudara, kemudian anak tersebut dibawa kepada Asram Bapu dan
Kemudian mereka orang tuanya disuruh di luar dan Asram Bapu melakukan ritual kepada anak ini. Di luar dugaan, anak ini saudara-saudara dipegang-pegang oleh Asram Bapu dan kemudian diperkosa oleh dia saat itu juga. Saudara-saudara, kedua orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak remaja ini. Sampai-sampai kemudian setelah anak remaja ini ditanyai, baru kagetlah kedua orang tuanya bahwa anak mereka ini diperkosa oleh Asram Bapu. Saudara, kedua orang tua ini kemudian melaporkan Asram Bapu, melakukan sebuah kegerakan dan akhirnya saudara-saudara yang terjadi adalah perempuan-perempuan yang selama ini telah berkonsultasi dengan Asram Bapu, akhirnya menyatakan juga bahwa mereka telah diperkosa. Nah, menariknya adalah saudara-saudara, dalam persidangan Asram Bapu mengatakan begini, memperkosa perempuan itu bukan dosa untuk seorang guru spiritual seperti dia. Jadi memperkosa perempuan itu bukan dosa buat Asram Bapu. Tapi akhirnya saudara-saudara tahun 2018 dia dijatuhi penjara seumur hidup oleh pengadilan. Saudara-saudara, apa yang dimunculkan atau apa yang dikatakan oleh Asram Bapu itu menarik perhatian saya. Saudara, saya yakin 100% bahwa Anda yang mendengarkan kisah ini, Anda pasti dalam hati jijik dengan pemimpin agama yang melakukan perkosaan tapi kemudian mengatakan ini bukan dosa. Tetapi saudara, bisakah saudara melihat bahwa ada pergeseran? Ada orang-orang yang mencoba untuk mengkerdilkan arti kata dosa itu. Saudara bisa lihat gak? Bahwa dosa itu terjadi di sekeliling kita tetapi kemudian didevaluasi. Dari dosa menjadi hanya sekadar crime. Dari dosa menjadi hanya sekadar perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak terpuji. Crime adalah pelanggaran terhadap hukum sipil. Tapi dosa itu ranahnya kepada pelanggaran terhadap Tuhan. Dunia kita adalah dunia yang semakin sekuler. Yang mulai menggeser atau mengenyampingkan faktor Tuhan, religiusitas dikesampingkan sama mereka. Jadi udahlah, gak usah ngomong tentang dosa, ngomong aja soal crime. Betul? Dan tanpa sadar fenomena ini saudara-saudara merasuk ke dalam pikiran kita orang-orang Kristen. Karena kita sudah tidak lagi menganggap serius tentang yang namanya dosa. Cornelius Plantinga saudara-saudara mengatakan bahwa untuk gereja Kristen, untuk menolak, to ignore, to euphemize, untuk mengerdilkan arti dari dosa, or otherwise untuk meniadakan dampak buruk atau realita yang begitu mematikan dari dosa. Itu seperti kita memotong nadinya gospel, nadinya Injil. Kalau kita jadi orang Kristen sudah tidak lagi ngomong tentang dosa, maka kita udah mengkerdilkan atau memutuskan Injil dari Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, hari ini penting untuk kita berbicara dan serius tentang yang namanya dosa. Dan saya khawatir orang Kristen mulai kehilangan keseriusan, kewaspadaan akan dosa itu sendiri. Saya khawatir perhatian kita hanya terpatok kepada dosa-dosa yang besar, kelas kakap. Tapi kita meniadakan dosa-dosa yang kelihatannya kecil. Saya khawatir kita kehilangan kepekaan menjadi seorang Kristen tentang hidup kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya khawatir hari ini ada orang Kristen suami-suami yang tadi pagi membentak istrinya. Ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk di rumah gara-gara istrinya telat keluar dari kamar mandi. Saya khawatir suami-suami demikian duduk di rumah Tuhan dengan tanpa merasa bersalah. Karena sudah berteriak, memarahi istrinya dengan tidak sabar, saudara-saudara. Saya khawatir ada istri-istri yang duduk tanpa rasa bersalah, tanpa serius terbuka di hadapan Tuhan. Duduk di rumah Tuhan, padahal sebelum ke gereja masih menggosip jemaat yang lain. Saya khawatir bahwa kita kehilangan keseriusan, kewaspadaan, hidup yang benar-benar setia kepada Tuhan. Melihat dosa ini sebagai sesuatu yang harus dibereskan. Saya khawatir. Khawatir, saudara-saudara. Hari ini saudara kita terlalu sering dengan istilah-istilah rohani. Kita kehilangan keseriusan dan kewaspadaan kita untuk menghidupinya.
Kita terlalu mudah bicara soal yang namanya anugerah, kasih Tuhan. Kita terlalu gampang ngomong tentang menjadi umat Tuhan, pengampunan dosa. Kita udah terbiasa ngomong karena itu adalah bahasa-bahasa rohani kita. Tetapi kita tidak lagi menghidupinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya khawatir. Bahkan saya khawatir hari ini kita kehilangan arti tentang dosa. Sekali lagi saya tidak sedang berbicara tentang dosa sehingga implikasinya kita melakukan dosa, tentu saja tidak. Tetapi saya khawatir kita kehilangan maknanya. Kita menganggapnya sebagai sebuah istilah terbiasa dengan istilah itu. Kita lewat aja. Saudara, apa itu dosa? Kenapa dosa itu berbahaya? Kenapa dosa itu kita harus anggap serius? Saudara, dosa itu harus kita anggap serius. Tidak main-main. Karena dosa itu pada dasarnya memisahkan kita dari Bapa. Firman Tuhan mengatakan yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu. Saudara, saya besar dalam kultur Kristen. Saya familiar dengan kekristenan. Dan bagi saya berpikir apa ya pikiran kita tentang dosa. Saya khawatir pemikiran kita tentang dosa itu adalah pada dosa-dosa yang sifatnya kelas berat. Membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta. 6 hukum, menganggaplah begitu dari 10 hukum. Saya khawatir kita hanya menganggap dosa itu hanya sekadar perbuatan-perbuatan kelas kakap, kelas berat. Tapi saya pikir sebenarnya dosa yang paling bahaya bukan dosa yang kayak begitu. Dosa yang paling bahaya adalah ketika dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Seperti esensi dari dosa itu sendiri. Apa maksudnya kita terpisah dari Tuhan? Saya khawatir justru dosa yang paling parah adalah ketika kita merasa bahwa kita telah datang absen sama Tuhan di rumah Tuhan. Tapi hati kita justru tidak berubah sama sekali untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Saya khawatir justru dosa yang paling parah adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak berdosa dan tidak butuh pengampunan Tuhan. Dan disitulah kita menganggap kita tidak butuh Tuhan. Kok bisa, Pak? Saudara, Yesus sering berseteru dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Betul? Atas apa? Atas sebuah dasar karena para ahli Taurat dan orang Farisi tidak merasa diri mereka berdosa. Suatu kali Yesus mengatakan ada 2 orang yang berdoa di rumah Tuhan, di bait Allah. Yang pertama adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Saudara, apa yang menjadi doa ahli Taurat dan orang Farisi? Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku membayar persepuluhan. Aku berdoa. Aku menunaikan segalanya. Aku orang kudus. Betul? Tapi sang pemungut cukai apa doanya? Dia memukul dadanya. Lalu berkata, ampunilah aku Tuhan orang berdosa ini. Dari kisah 2 orang ini, Yesus mengatakan doa siapa yang didengar Tuhan? Doa si pemungut cukai. Kenapa? Karena sang pemungut cukai datang ke rumah Tuhan dengan sebuah kesungguhan akan dosanya dan kerinduannya untuk Tuhan. Betul Tuhan, gak ada yang bisa saya lakukan untuk membayar dosa-dosa ini. Gak ada, gak bisa. Saya cuma bisa memukul dada dan mengatakan Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Sementara orang Farisi datang ke rumah Tuhan dengan mengatakan aku ini bayar persembahan. Aku ini puasa. Aku ini ikut kebaktian doa. Aku ini guru sekolah minggu. Aku ini majelis. Bahkan aku ini hamba Tuhan. Aku orang kudus Tuhan. Saudara, justru yang merasa dekat dengan Tuhan malah jauh dari Tuhan. Justru yang merasa berdosa ini justru malah mendekat kepada Tuhan. Saya kira hari ini mungkin saya kira nggak ada di antara kita yang berdoa Tuhan aku ini guru sekolah minggu. Mungkin nggak ada. Nggak ada di antara kita mengatakan Tuhan aku ini adalah majelis. Nggak ada lah begitu. Kayaknya lebay. Tapi hari ini saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang datang kepada Tuhan lalu sok. Enggak. Tetapi tanpa sadar kita kehilangan sebuah sense
untuk mendekat dan rindu mendekat kepada Tuhan. Kita mungkin tidak menjadi ahli Farisi, ahli Taurat orang Farisi yang di gereja. Tapi tanpa sadar kita cuma menjalani hidup kita baik-baik saja. Kita merasa hidup kita baik-baik aja. Kalau datang ke gereja, tidak datang pun gak apa-apa. Karena saya merasa saya baik-baik saja. Bahkan mendengarkan firman gak perlu benar-benar dengerin firman, gak apa-apa. Karena saya merasa bahwa saya baik-baik saja. Saya gak dihukum Tuhan. Hari ini saudara ada banyak orang merasa baik-baik saja, tidak perlu cari Tuhan. Baik-baik saja, tidak perlu mengaku dosa. Loh, mereka itu berdosa enggak? Oh enggak dong, saya bukan pembunuh, saya bukan pezina, saya bukan apa, saya baik kok. Dan saya baik tanpa Tuhan. Saudara, itu dosa loh. Sadar gak? Kita enggak perlu melakukan dosa untuk menjadi orang berdosa, amin. Karena pada dasarnya hati kita by default itu menjauh daripada Tuhan. Saya kadang-kadang suka agak surprise dengan anak-anak yang bilang, "Mama, hari ini mau ke sekolah minggu." Anak-anak saudara kayak gitu? Halo? Wah, puji Tuhan kalau anak-anak saudara kayak gitu. Anak-anak remaja saudara kayak gitu, ayo mau pergi ke gereja, mau dengar firman, kayak gitu? Oh, luar biasa. Pasangan saudara begitu. Ayo cepetan. Nang gereja. Dengerin firman. Begitu saudara? Apakah saudara bangun hari ini hari Minggu dengan semangat, aku mau datang kepada Tuhan, begitu? Yang saya mau kasih tahu, hati kita by default itu saudara menjauh daripada Tuhan. Titik. Yang sejauh saya tahu begitu saudara-saudara. By default kita lebih suka pergi ke mall daripada ke gereja. By default kita lebih senang ditraktir Tuhan, ditraktir makan daripada diampuni dosanya. By default memang hati kita tuh pada dasarnya berdosa saudara. Dan karena itulah kenapa penting sekali kita itu melatih diri kita untuk apa? Mendekat terus kepada Tuhan. Mendisiplinkan diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Why? Karena pada dasarnya hati kita ini terikat dosa. Memang gereja bukan tempat untuk orang-orang kudus, enggak. Tapi justru gereja itu adalah bengkel untuk orang-orang berdosa. Gereja itu seperti rumah sakit untuk para pesakitan. Karena kita semua pesakitan. Kita semua itu adalah orang-orang yang kalau diibaratkan kendaraan itu banyak masalahnya. Banyak yang harus diservis. Betul gak? Jauh dalam hati kita yang paling dalam ada banyak hal yang harus dibenahi. Makanya kita datang ke gereja. Makanya kita mencari Tuhan. Sehingga sampai di sini saya berharap saudara sadar betul. Kenapa penulis Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Karena kita tahu betul bahwa kita ini pada dasarnya binasa. Kita ini pada dasarnya umat yang harus binasa. Kita tuh pada dasarnya manusia yang menjauh hati kita dari Tuhan. Kita tuh manusia-manusia yang mencintai diri sendiri kok. Jujur-jujur. Kita mencintai semua yang menyenangkan buat kita. Kenapa kita mesti datang ke gereja kalau gitu? Kadang saya berpikir apakah kita perlu ya merasakan arti dan keseriusan dosa dan pengampunan Tuhan. Kita merasakan Tuhan saya berdosa banget. Sampai-sampai mendapatkan pengampunan itu kita bersyukur. Saya pikir apakah perlu kita seperti perempuan yang harus dirajam batu. Karena berzina lalu kemudian semua orang ingin menghukum dia. Tapi kemudian Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa kamu lempar. Tapi kemudian tidak ada seorang pun yang melempar perempuan itu. Menurut hukum Musa perempuan itu harus dirajam. Tapi Yesus mengatakan aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya pikir apakah kita perlu seperti perempuan yang sadar bahwa hari ini juga kita akan mati. Tapi kemudian Tuhan mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sukacitanya itu loh saudara-saudara. Merasakan sukacita diampuni Tuhan itu loh. Apakah kita perlu merasakan itu lagi? Apakah kita perlu harus hari ini berhadapan dengan kematian? Baru sampai kita dapat anugerah Tuhan baru kita bersyukur. Saya tanya sekali lagi. Saudara bersyukur enggak kita diampuni dosanya oleh Tuhan? Bersyukur enggak
kita itu diampuni pelanggaran kita. Bersyukur enggak? Semua kesalahan kita tuh ditutupi sama Dia. Bersyukur enggak? Sehingga disitulah kita sadar betul anugerah yang membuat kita akhirnya berpaling meninggalkan dosa kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Makanya saudara di ayat yang kelima, saudara-saudara firman Tuhan mengatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu. Kesalahanku tidak kusembunyikan karena memang tidak ada yang bisa disembunyikan. Saudara, hari ini kita perlu untuk melatih diri kita untuk peka. Hari ini ada di antara kita yang masih bergumul dengan dosa-dosa. Saudara, tentu mungkin bukan dosa pembunuhan, mungkin bukan dosa pencurian, mungkin bukan dosa yang sikapnya tuh levelnya parah, bukan. Tetapi hari ini masih ada di antara kita yang bergumul dengan hati kita. Ada orang Kristen, waktu ditanya, wah saya ini Pak, pada dasarnya baik. Saya ini baik, cuma jangan macam-macam sama saya, mati nanti. Tapi saya Kristen, bangga lagi saudara ya. Hari ini ada orang Kristen yang berbangga dengan sifat pendendamnya. Lalu menceritakan dengan bangga kepada orang, kalau ada yang macam-macam sama saya, tak pites. Tapi bangga saudara-saudara. Bukankah itu seharusnya membuat kita bersedih dan berduka? Hari ini saudara, jika kita masih berbangga, atau bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita simpan, tapi ternyata saudara tidak kita bereskan. Saudara, mari kita datang. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, tiap minggu kita melakukan yang namanya pengakuan dosa, betul ya? Bahkan tadi saudara waktu pemimpin pujian menggiring kita semua untuk mari kita mengaku dosa. Saudara merasakan itu gregetnya? Mari kita kembali mereformasi diri kita. Mari kita kembali mereformasi hati kita. Mari saudara-saudara kita mereformasi diri kita, jiwa kita. Besok saudara kita akan merayakan reformasi gereja. Slogan reformasi gereja itu adalah Semper Reformanda. Setiap hari kita direformasi oleh firman Tuhan. Direformasi oleh firman. Apakah sampai hari ini kita masih terus mereformasi diri kita? Ketika kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita datang dengan kesungguhan. Kita datang dengan keseriusan. Dan sebagai penutup, wah saudara, waktu saya ngomong penutup langsung kita senang. Wah, akhirnya khotbahnya selesai. Berbahagialah yang khotbahnya akan selesai. Enggak lah ya saudara-saudara ya. Saudara, tadi waktu dibuka saya ngomong shalom, betul? Apa itu shalom? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Banyak orang saudara-saudara mengkerdilkan arti damai sejahtera dengan bahagia. Ya apa? Piye carane ngerti? Datang dari Tuhan. Bu, aku merasa damai aja. Aku merasa senang. Lah, kamu lagi jatuh cinta, pokoknya kamu senang aja pasti kan? Kita mendangkalkan arti kata damai sejahtera dengan rasa senang. Masalahnya kita tuh manusia yang gampang senang dengan hal-hal semu, iya enggak? Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu saya gambarkan sebagai harmonitas kita dengan Tuhan. Itu damai sejahtera. Apa arti shalom? Shalom itu begini, apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kehendak Tuhan, itu shalom. Shalom itu apa? Waktu saya bilang shalom, artinya begini saudara, saya mendoakan bahwa dalam kehidupanmu terjadi kehendak Tuhan, itu shalom. Shalom itu adalah nyambung antara kita sama Tuhan, itu shalom. Jadi saya bilang shalom itu apa? Wah kita bahagia, kita happy. Enggak, shalom itu apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan, itu shalom. Dan berbicara tentang berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin semua bermula dari hati. Semua bermula dari dalam. Pertanyaannya hari ini adalah, maukah saudara mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Maukah saudara mengalami hidup yang diberkati Tuhan? Diberkati di Tuhan itu dimulai dari hatimu. Once again, it's about quality of your life. And quality itself
It speaks about kita dengan Tuhan. Quality itu berbicara tentang saya menjalani hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan saya punya keyakinan orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mengejar kualitas dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami bukan menjadi pelaku, menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami sekali lagi Tuhan menganggap serius akan bahaya dosa dalam hidup kami. Menganggap serius hati kami yang menjauh daripada Tuhan. Dan membawa diri kami, jiwa dan hati kami untuk kembali mendekat terus kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarkan kami menjadi umat-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin.